Kemudian yang tempat tinggal saya, kenapa kamu banting pintu? Akhirnya saya mengatakan bahwa apakah ketika saya masuk Islam itu harus saya bayar dulu baru dikasih masuk Islam, gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat muslim dan sahabat Kristen, jumpa lagi bersama channel Ustadz Mu'alaf. Semoga dengan adanya channel ini bisa bermanfaat kepada siapapun yang menyimaknya. Semua informasi video yang kalian simak dapat kalian filter atau saring dengan akal sehat masing-masing. Dan mari kita bersama-sama memberi komentar tentang baik dan buruknya video ini. Tapi setelah saya muslim, alhamdulillah saya pelajari Kristen gitu. Dan saya sempat juga adakan perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab. Ternyata ya ada beberapa hal yang memang saya temukan di dalam Al-Quran, kemudian juga di dalam kitab Injil, ya. Dan itu memang banyak sekali kesamaannya kan seperti itu. Salah satunya seperti sunat, puasa, kemudian juga di situ ternyata ada sholat, kan gitu. Nah, kemudian berjilbab juga ada. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu kan larangan makan daging babi juga ada. Di Kristen juga ada larangan makan daging babi. Nah, setelah saya muslim itu saya semakin mendalam gitu, semakin mendalam. Artinya kan kalau saya pribadi sih tidak mungkin hanya cuma saya mendengar kan gitu. Harus saya memang mempelajari kan gitu ya. Yang mana apakah memang ini Islam yang betul-betul benar atau Kristen yang betul-betul benar. Dan disitulah yang saya bisa artinya memutuskan bahwa ternyata adalah Islam itu sendiri gitu kan. Ya. Nah, bagaimana pendapat kalian, sahabat muslim dan sahabat Kristen? Bagi kami, Islam adalah agama yang penuh rahmat dan tidak ada seorang pun dari agama lain masuk ke dalamnya kecuali dengan akal yang sempurna. Jika kita bandingkan antara agama Islam dan agama Kristen, yang paling banyak kontradiksinya adalah agama mereka. Beruntunglah kita yang terlahir sebagai umat Islam, sehingga tidak melalui kemelut agama seperti ini. Mari kita simak kembali. Ya, pertanyaan saya pada saat itu sebelum saya mengenal Islam, awal-awal ya, kok kenapa saya ini seperti ini? Artinya ketika saya makan pada saat itu, tiba-tiba saya waktu memakan sesuatu, kok tergerak hatinya saya itu untuk memikirkan, kok kita ini dari mana kan seperti itu. Dari mana? Iya, dari mana? Dan ketika saya berjalan pun saya sering melihat ya kan, kaki saya bisa bergerak, kok tubuh saya ini bisa bergerak. Kok kita ini dari mana sebenarnya? Di situ mulai berpikirlah saya pada saat masih umur 12 tahun itu kan gitu. Nah, cuman saya pada saat itu kan tidak tahu Islam seperti apa kan pada saat itu, karena memang di kampung saya kan tidak ada Islam, tidak ada Islam, bahkan jauh. Mendapat jawaban itu memang dengan sendirinya itu, dengan sendirinya itu sudah mulai berpikir. Dan pada saat itu alhamdulillah saya juga kan pada saat itu saya tinggal dengan orang Muslim, ya. Tidak bersama orang tua? Tidak bersama dengan orang tua lagi. Jadi dari umur 12 tahun itu sudah merantau. Dan itu saya tinggal dengan orang Muslim, dan kebiasaan orang Muslim di situ itu saya sering melihat gitu, ya, mengamati. Ketika mereka mengambil wudhu ataupun ketika mereka pergi buang air besar, air kecil, mereka artinya membersihkan gitu kan, ya, mereka membersihkan. Dan ketika mereka makan minum, mereka memakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ sering saya mengamati gitu. Dan ketika mereka juga keluar, mereka baca doa. Ketika mereka masuk rumah, mereka salam gitu.
itulah yang memang awal-awal itu yang saya membuat tertarik gitu. Setelah tertarik, disitulah pada saat itu ada momen pada saat ada acara hitanan di kampung itu sendiri. Dan disitulah yang saya minta untuk ikut untuk diislamkan gitu. Tapi pada saat itu juga kaum muslimin pada saat itu tidak artinya mereka tidak menerima begitu saja tanpa mencari tahu kebenaran dari saya. Karena pada saat itu juga mereka meragukan gitu kan. Dikarenakan saya kan masih umur 16 tahun juga. Waktu saya minta, bahkan mereka takut terhadap keluarga saya. Orang tua saya jangan sampai ada tuntutan gitu. Bahkan ada yang mengatakan jangan sampai ini Abdurrahman ada pacar dengan orang Islam itu sendiri. Padahal sementara saya pada saat itu kan masih umur 16 tahun, tidak mungkin dong saya pacaran kan begitu. Sehingga mereka itu yang membuat mereka nolak saya untuk diislamkan pada saat itu. Gitu. Jadi pada saya pulang dari rumah, kemudian saya langsung banting pintu. Kemudian yang tempat tinggal saya, kenapa kamu banting pintu? Akhirnya saya mengatakan bahwa apakah ketika saya masuk Islam itu harus saya bayar dulu baru dikasih masuk Islam, gitu. Kemudian di tempat tinggal saya mengatakan bahwa bukan dibayar Rafael, bukan ketika seseorang masuk Islam itu bukan berarti dibayar. Yang dibayar itu yang tukang sunat saja kan, seperti itu. Nah, dikarenakan pada saat itu mereka memang takut dengan keluarga saya, gitu. Ya, mungkin mereka berpikir bahwa ini Abdurrahman ini kan masih di bawah umur juga, kemungkinan kan seperti itu. Sehingga di situ pada saat itu sudah, kalau begitu, kalau memang mereka sudah menolak saya untuk diislamkan, kalau begitu apakah ada cara lain? Dia bilang ya paling dengan cara itu sudah, yang dibayar itu yang tukang sunat saja. Kalau begitu sudah ada, saya punya uang 75.000, bawakan saya di tempat sunat saja, gitu. Bawakan saya di tempat sunat saja untuk disunat saja. Gitu. Akhirnya mereka kembali lagi untuk serahkan ke tempat acara itu. Ini anak ini sudah memaksa kita ini untuk diislamkan, bahkan disuruh kita untuk bawa ke tempat sunat. Ini bagaimana caranya kan begitu. Alhamdulillah setelah mereka berunding, sudah kalau begitu kita buat surat pernyataan. Yang penting dia mau bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, sudah kalau begitu, kalau itu permintaan bapak-bapak, saya akan siap. Yang penting saya siap disahadatkan gitu. Alhamdulillah, semakin yakin dengan Islam karena melihat kenyataan ini. Islam adalah agama yang sempurna, agama semua para nabi, agama yang sejalan dengan kehidupan sehari-hari, baik dengan akal maupun tatanan kehidupan bersosial. Kitab Al-Quran penuh hukum dan pengetahuan, bahkan cerita masa depan surga neraka sudah disingkapkan. Inilah yang dibilang kesempurnaan dalam kitab-kitab sebelumnya. Tinggal diri kita saja yang memutuskan mau beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak dapat disalahkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.